warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Syahno, guru SMK Farmasi Surabaya. Pada mata pelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang materi impuls dan momentum. Kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama menganalisis hubungan impuls dan momentum dalam perhitungan. Yang kedua memecahkan masalah tumbukan. Adapun materi yang kita pelajari, yang pertama konsep impuls dan momentum, yang kedua hukum kekekalan momentum, dan yang ketiga jenis-jenis tumbukan. Materi pertama, konsep impuls dan momentum. Konsep impuls. Impuls adalah hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu delta T. Di situ disimpulkan I sama dengan F kali delta T atau sama dengan F kali T2 min T1. Di situ ditampilkan grafik antara gaya dan waktu. Impuls adalah luas daerah di bawah grafik FT. Jadi luas raster grafik FT sepanjang delta T. Untuk menghitung impuls menggunakan integral, di mana I sama dengan integral antara T1 dan T2 Ft dt. Konsep momentum. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Rumus momentum P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Momentum diperoleh dari hasil kali besaran skalar massa dengan besaran vektor kecepatan. Hubungan impuls dan momentum. Untuk mencari hubungan impuls dan momentum, mari kita menurunkan hubungan impuls dan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu selisih antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Di situ dirumuskan F kali delta T sama dengan MV akhir dikurangi MV awal, atau I sama dengan delta P sama dengan P akhir dikurangi P awal. Yang kedua, untuk mencari hubungan impuls dan momentum dengan menggunakan hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Gaya F yang diberikan pada suatu benda sama dengan laju perubahan momentum atau delta P per delta T. Menurut hukum 2 Newton, bentuk momentum disimbolkan F sama dengan delta P per delta T, di mana F adalah gaya, delta P adalah perubahan momentum, dan delta T adalah selisih waktu. Aplikasi hukum 2 Newton untuk massa benda berubah. Di situ diilustrasikan pada balon udara. Di dalam balon ada udara. Di situ ada vektor gaya udara pada balon yang mendorong ke atas dan mendorong ke bawah. Di situ ada mulut balon. Udara tersembur keluar sehingga gaya angkat yang menyebabkan balon naik. Yang kedua contohnya pada
roket pesawat ulang-alik itu pada semburan gas panasnya. Disimpulkan oleh rumus F sama dengan delta P per delta T sama dengan delta M kali V per delta T. Aplikasi impuls dalam keseharian dan teknologi. Prinsip memperlama selang waktu kontak bekerjanya impuls agar gaya impulsif yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Contoh yang pertama pada paku. Di situ ada paku dan palu. Yang kedua itu pada mobil. Di situ sama sekali ada seat belt-nya untuk menahan waktu benturan sehingga menyebabkan gaya impulsnya lebih kecil sehingga mengurangi cedera pada orang yang berada pada mobil pada saat terjadi tumbukan atau tabrakan. Merumuskan hukum kekekalan momentum. Di situ ada dua benda A dan B. A bergerak ke kanan dan B bergerak ke kiri, di mana momentum A MA kali VA, momentum B MB kali VB. Kemudian kedua benda itu bertumbukan antara A dan B dan terpental. Yang A terpental ke kiri dan B terpental ke kanan, di mana momentum atau P setelah tumbukan dirumuskan MA kali V aksen pada momentum benda A dan momentum benda B MB kali VB aksen. Di situ dirumuskan pada hukum kekekalan momentum P sebelum sama dengan P sesudah. Pada P sebelum PA plus PB, pada P sesudah PA aksen plus PB aksen, di mana P aksen plus PB aksen sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen, dan PA plus PB sama dengan MA VA plus MB VB. Jadi hukum kekekalan momentum MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Aplikasi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum tidak hanya berlaku untuk peristiwa tumbukan, tetapi secara umum berlaku untuk masalah interaksi antara benda-benda yang hanya melibatkan gaya dalam seperti pada peristiwa ledakan, penembakan proyektil, dan peluncuran roket. Yang terakhir kita belajar tentang jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Di situ diilustrasikan benda pada kondisi diam ditumbuh oleh benda sebelah kiri yang menunggu bergerak ke kanan. Setelah tumbukan, benda yang ditumbuh bergerak ke kanan sedangkan yang menunggu menjadi diam. Untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Di situ dirumuskan delta V aksen sama dengan min delta V, di mana delta V aksen sama dengan V2 aksen min V1 aksen sama dengan min dalam kurung V2 min V1. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Di situ dicontohkan tanah liat menumbuh bola biliar dengan kecepatan V. Setelah tumbukan, ternyata antara tanah liat dan bola biliar itu saling menempel.
dan bergerak bersama sebesar V aksen. Sehingga V2 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V aksen. Pada rumus tumbukan tidak lenting sama sekali, di situ disimpulkan M1V1 plus M2V2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 kali V aksen. Koefisien restitusi untuk tumbukan satu dimensi. Koefisien restitusi adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Untuk tumbukan satu dimensi, di situ disumpulkan E sama dengan min delta V aksen per delta V, sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Pada tumbukan lenting sempurna, E sama dengan min delta V aksen per delta V bernilai 1. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. E-nya bernilai 0. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai antara 0 dan 1. 0 lebih kecil, E lebih kecil 1. Koefisien restitusi untuk tumbukan dua dimensi. Koefisien restitusi dalam dua dimensi adalah negatif rasio untuk kecepatan relatif dalam arah normal atau bidang sentuhnya, sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Kecepatan sesudah tumbukan tidak segaris atau tidak searah atau berlawanan arah dengan arah kecepatan sebelum tumbukan. Di situ disimpulkan E sama dengan min delta V aksen bola pada lantai arah normal per delta V bola pada lantai arah normal, sehingga didapatkan E sama dengan min dalam kurung V Y aksen bola dikurangi VY aksen lantai per VY bola min VY lantai. Demikian pembahasan kali ini tentang impuls dan momentum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.